Salam, selamat pagi saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari sejenak kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan pekerjaan kita. Karena itu terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami masih merasakan karunia kasih setia-Mu yang menyertai kami dan yang menuntun kami. Dan pada pagi hari ini kami akan melakukan segala pekerjaan kami. Kami mau Tuhan Engkau yang menuntun kami. Dan sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirman Tuhan di tempat ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Senin tanggal 3 Agustus 2026 tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian dikatakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang ada pada diri kita hanyalah anugerah pemberian Tuhan saja. Oleh sebab itu, tidak ada yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini. Namun lihatlah sekarang ini, semakin banyak orang sombong yang membanggakan dirinya, berpikir bahwa segala yang dia punya adalah hasil usahanya, sehingga dia merasa dirinya patut dihormati. Tidak mengherankan sering terjadi penindasan dan ketidakadilan terhadap orang yang miskin dan lemah oleh orang kaya dan berkuasa. Ingatlah, semua yang ada pada diri kita, termasuk tubuh dan nyawa kita, adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu, mari pergunakan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Lagu Kidung Jemaat nomor 364 yang berjudul Berserah kepada Yesus, dengan judul aslinya I Surrender All, yang diciptakan oleh Judson W. Van Devender pada tahun 1896. Dalam perjalanan hidupnya, dia memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, menjalankan panggilan Tuhan, dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa memberikannya kekuatan selain daripada Tuhan. Sehingga dia menyerahkan hidupnya dengan totalitas kepada Tuhan, dan dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita sejenak berpikir, apakah sebenarnya arti mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Nas hari ini Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2 menjelaskan bahwa arti mempersembahkan tubuh kepada Tuhan tidak terbatas
hanya tubuh secara fisik. Akan tetapi mempersembahkan tubuh kepada Tuhan maksudnya adalah mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan dengan hidup kudus, dan keberadaan hidup kita selalu berkenan di hadapannya. Itulah ibadah kita yang sejati. Kemurahan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus begitu dalam dan luas. Tuhan Yesus Kristus mempersembahkan dirinya untuk keselamatan manusia. Itulah sukacita kita orang percaya kepadanya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita bersyukur dan mempersembahkan hidup kita kepadanya. Segala perilaku kita haruslah berkenan kepadanya, sehingga menghasilkan buah dengan sikap untuk memuliakan Tuhan. Pola pikir kita harus serasi dan selaras dengan kebenaran Allah, dan hidup kita mau selalu diperbaharui oleh firman Tuhan. Tubuh kita harus kita pergunakan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, bukan untuk kesenangan diri sendiri, apalagi untuk memuaskan hawa nafsu. Ingatlah bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Karena itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dengan hidup sesuai kehendak-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang berada di dunia ini, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita tahu seperti ikan, walaupun dia tinggal di laut yang rasanya asin, tetapi daging ikan tidak terasa asin. Justru ikan akan digarami ketika ikan diambil untuk diawetkan atau ketika dimasak. Dunia penuh dengan kejahatan dan dosa, tetapi cara hidup kita tidak boleh terbawa arus dosa. Kita diutus Tuhan ke dunia ini bukan agar sama dengan dunia ini, tetapi agar kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Karena itu mintalah hikmat dan petunjuk dari Tuhan yang selalu berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa kita. Perbuatan, perkataan, dan perilaku kita hendaklah selalu diperbaharui oleh pembaharuan budi kita yang selalu diterangi oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah persembahan kita kepada Tuhan. Maka persembahan kita secara materi akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan suara-Mu yang menuntun kami, mengajarkan kami, agar kami mempersembahkan hidup kami ini sebagai persembahan kepada-Mu Tuhan. Persembahan yang hidup dan ibadah yang sejati. Dan Kau mengajarkan kepada kami agar kami tidak serupa dengan dunia ini. Walaupun kami tinggal di dunia ini, tapi kami mau Tuhan diperbaharui oleh karena firman-Mu, sehingga apapun itu perilaku kami, sikap kami, perkataan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami bawakan juga semua jemaat-Mu yang saat ini yang melakukan segala pekerjaan. Berkati yang terbaring lemah, yang sakit di rumah sakit, yang ada di rumahnya, Tuhanlah yang memberi kekuatan, semangat, agar mereka juga turut merasakan kasih-Mu, berikan kesembuhan yang dan padan. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam.